kepada generasi ya yang kuliah atau di bidang bisnis digital itu jangan kuliah dengan tujuan mencari kerja, tetapi ciptakan lapangan kerja. Apa yang bisa memangkas proses? Apa yang kira memangkas proses? Misalnya Tinder, kencan online itu kan memangkas proses. Halo Sobat Jis, kembali lagi di Digitalks bersama saya Zaki sebagai host. Dan kali ini saya ditemani oleh Pak Muzurian Tommy atau yang kita kenal sebagai Pak Tommy. Bagaimana kabarnya Pak Tommy? Baik, alhamdulillah sehat. Oke teman-teman. Nah pada podcast kali ini kita sedang berada di tempat yang berbeda nih. Nah untuk tempatnya kita sekarang ada di Gin of Coffee yang terletak di Jalan Kariurang KM 12. Nah untuk teman-teman yang penasaran dengan kafe ini bisa langsung datang. Oke? Nah pada podcast kali ini kita memiliki tema yaitu ngobi atau ngobrol bisnis sambil ngopi. Oke. Nah mungkin langsung aja ya Pak. Kita nih tema sekarang ini kita akan bakal ngobrolin bisnis, dimana dari ide sampai jadi cuan. Nah, oke Pak. Jujur nih Pak, sebagai mahasiswa ya tentunya. Nah, kita tuh sering bingung harus mulai bisnis dari mana. Nah, apakah kita harus punya modal dulu atau kesiapan mental terlebih dahulu? Nah, mungkin dari Bapak yang udah berpengalaman nih, kira-kira langkah apa sih yang perlu kita lakukan sebelum kita mau memulai bisnis, Pak? Ya, Mas Zaki. Jadi memulai bisnis itu sebetulnya tidak harus modal dulu. Modal itu nanti ya. Tapi memulai bisnis itu yang paling penting syarat utamanya punya idenya dulu kan. Kalau kita nggak punya idenya, apa yang mau kita bisniskan kan gitu. Benar. Jadi ya idenya harus ada dulu. Nah, baru nanti ide itu dipalidasi atau seleksi sehingga nanti muncul ide yang tepat atau yang akan kita jalankan. Oke, terima kasih. Oke, jadi gitu ya teman-teman, sebelum memulai bisnis kita perlu adanya ide terlebih dahulu. Nah, mungkin Pak, biasanya tuh kadang-kadang para mahasiswa nih dilema. Terkadang sudah punya ide tapi niatnya masih kurang nih Pak. Nah kan, jadi niatnya itu sangat rendah tapi idenya udah bagus, tapi dari niat mereka sendiri itu sangat kurang untuk memulai bisnisnya. Nah mungkin dari masalah seperti tadi, apakah Pak Tommy punya saran mungkin kepada para mahasiswa atau mahasiswi di luar sana yang bagaimana cara untuk mengontrol niatnya tuh supaya terjalani bisnis mereka tuh Pak? Ya, jadi niat itu tentu kaitannya dengan kebaikan. Artinya semua pekerjaan itu sebetulnya dimulai dengan niat kan gitu. Nah, jadi kalau niatnya, apalagi mahasiswa bisnis digital standar terapan UI ya, itu mestinya Anda niatkan bahwa Anda kuliah itu bukan untuk mencari kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Gitu Mas Zaki. Oke, berarti sebenarnya berbisnis itu bukan cuma untuk mencari keuntungan, tapi juga membantu orang sekitar ya Pak, dengan membuka lapangan pekerjaan. Jadi nanti niat itu kan, tadi saya sampaikan bahwa ada niat kebaikan. Artinya bahwa kebaikan itu menjadi manusia yang bisa memberikan kemanfaatan untuk orang banyak. Nah, salah satu caranya dengan berbisnis yaitu menciptakan lapangan kerja, kemudian tentu akan menghidupkan banyak orang kan itu. Betul sekali. Oke, kembali lagi Pak dari yang pertanyaan mungkin yang di awal ya tentang ide bisnis nih Pak. Nah, terkadang kita tuh para mahasiswa ya khususnya nih memiliki banyak ide gitu Pak, banyak ide yang muncul dari beberapa masalah-masalah gitu kan Pak. Contohnya seperti kayak sedang pergi ke pasar atau kemana, terus sedang melihat sesuatu, terus terinspirasi Pak, muncul ide-ide gitu. Dan yang terkadang biasa juga tuh kalau kita buka sosial media nih Pak, scroll-scrollan, nah itu kan ada kayak tren-tren gitu kan. Iya, nah, betul. Gimana sih cara kita untuk mengatur gitu atau memilah ide-ide tersebut agar tidak hanya seperti mengejar tren sesaat gitu Pak. Jadi ide bisnisnya itu tetap berjalan sampai ke depannya Pak. Mungkin dari Pak Tommy ada. Oke, jadi untuk menemukan ide itu syarat pertamanya adalah kita harus memiliki yang namanya growth mindset, yaitu bahwa kita harus memiliki pola pikir bertumbuh. Nah, dengan pola pikir bertumbuh, maka
akan mengenerate atau menghasilkan ide-ide bisnis. Nah, untuk menemukan ide-ide bisnis itu sebetulnya tipsnya sangat mudah. Dimulai dengan pertanyaan. Jadi dimulai dengan pertanyaan. Ya. Misalnya pertanyaannya adalah apa yang ada pada diri saya, gitu kan. Okay. Jadi sel research-nya kita itu apa? Misalnya Mas Zaki punya research kemampuan di bidang atau ahli lah di bidang digital marketing. Nah, tentu Mas Zaki bisa menghasilkan ide bisnis dari research-nya Mas Zaki sendiri. Misalnya Mas Zaki membuat startup ataupun membuat sebuah learning terkait dengan pelatihan digital marketing untuk UMKM. Kan jadi ide bisnis itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya bisa juga muncul dengan apa yang dibutuhkan oleh banyak orang, atau disebut dengan istilah itu namanya customer centric ya. Jadi berpusat kepada pelanggan. Apa yang pelanggan butuhkan gitu kan. Contoh pertanyaannya adalah apa yang membuat orang bahagia, kan gitu. Apa yang membuat Mas Zaki bahagia misalnya. Oh, Mas Zaki bahagia setiap minggu harus healing, wisata gitu ya. Wisata, ya benar Pak. Jalan-jalan. Berarti apa yang dibutuhkan bisnisnya? Mas Zaki butuh transportasi. Betul. Makanya saya punya bisnis di bidang transportasi, rental mobil, gitu kan, buat orang bahagia. Atau pertanyaan berikutnya bisa dimunculkan dengan apa yang bisa menghilangkan rasa sakit orang, gitu. Misalnya rasa sakit putus cinta, gitu ya, Zaki ya. Jadi kan ada obatnya tuh. Nah, ya kita yang menyediakan obatnya, maka lahir ide bisnis. Dan banyak lagi pertanyaan tentang itu. Dan yang kita lihat sekarang yang lagi tren adalah pertanyaan terkait dengan menjadi penghubung antara dunia fisik dan dunia digital. Maka lahirlah yang namanya taksi online, Amazon, Gojek, gitu ya, Shopee dan sebagainya. Startup itu sebetulnya dimulai dari pertanyaan. Gitu. Nah, ketika kita sudah bertanya-tanya terus gitu, tadi terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh banyak orang. Kemudian apa yang bisa memangkas proses? Apa yang kira memangkas proses? Misalnya Tinder, kencan online itu kan memangkas proses, ya. Atau pertanyaan lain yang bisa kita gali. Intinya adalah supaya kita mendapatkan ide bisnis itu dimulai dengan bertanya, dengan pertanyaan-pertanyaan maka akan melahirkan ide bisnis. Nah, untuk bisa bertanya itu tentu tadi syaratnya adalah bahwa kita harus punya yang namanya growth mindset, pola pikir bertumbuh. Misalnya ngopi ini kan nggak sembarang ngopi, ya kan? Iya, Pak. Makanya di sini namanya Diginop, digital inovasi. Artinya orang yang ngopi itu tidak hanya sekedar ngopi, tapi berinovasi. Okay. Saya sambil ngopi, saya sambil mikir, terus saya harus ngapain ini? Kan, gitu. Kalau Anda mau membuka ide, kan bisa berpikir gitu. Nah, jadi itu yang disebut dengan growth mindset ya. Berbeda dengan orang yang tidak punya growth mindset ya, dia selalu stagnan di awal, tidak akan bisa melahirkan ide bisnis. Makanya syarat pertamanya untuk melahirkan ide bisnis atau untuk mengenerate ide bisnis itu memiliki growth mindset. Di kelas saya selalu sampaikan dengan anak-anak kalau mata kuliah saya walaupun tidak mata kuliah bisnis. Gitu. Nah, untuk komplitnya nanti kalau ketemu dengan saya di mata kuliah bisnis atau perencanaan bisnis itu pasti akan terjawab semua sampai detailnya gitu Mas Zaki. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, terkait ide bisnis tadi ya, itu sangat menjawab ya teman-teman kenapa kita tuh harus mengelola ide bisnis, mau dari cara penentuan ide bisnisnya itu pertama kita harus memiliki growth mindset tadi ya Pak, agar ide-ide kita tuh bisa muncul dan berkembang tentunya. Nah, mungkin dari pengalaman dari Pak Tommy sendiri nih Pak, sebagai seorang pembisnis nih, nah, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman terkait awal mula ide bisnis muncul gitu Pak, dari hal mungkin apakah dari hal sepele aja atau karena menjawab pertanyaan tersebut yang Bapak jelaskan sebelumnya, atau mungkin bisnis dimulai karena sekedar hobi gitu Pak, mungkin seperti apa Pak? Jadi begini, bisnis itu bisa saja munculnya dari hobi. Tadi saya sampaikan yang pertama adalah dari research-nya kita ya. Ya, dari yang kita punya apa sih gitu. Misalnya hobinya mancing. Kan Mas Zaki bisa buat toko pancing kan gitu. Ya.
Nah, saya dulu sebetulnya hobi saya nyupir gitu ya. Oke. Ya, waktu zaman saya kuliah itu sebetulnya lahirnya ide rental mobil itu sangat simpel. Karena waktu kuliah zaman dulu itu tidak mudah untuk melakukan rental mobil di Jogja. KTP luar walaupun Anda mahasiswa tidak akan bisa. Kalau sekarang mudah ya. Kalau zaman kami nggak bisa. Nah, kebetulan itu dulu saya punya KTP Jogja. Saya dari Bengkulu, kemudian Jogja itu saya merubah KTP. Sehingga mahasiswa itu saya sudah punya KTP Jogja. Nah, teman-teman yang mau wisuda itu pasti minta tolongnya ke saya. Wah, Untuk merental mobil, bapak yang datang untuk wisuda. Jadi saya yang nyupirin gitu kan. Kemudian saya melihat ada peluang di situ gitu. Artinya ada kesulitan terkait tadi dengan pertanyaan orang membutuhkan transportasi gitu kan. Tetapi syaratnya sangat sulit. Nah, ini kan ada peluang bisnis. Makanya saya kemudian setelah lulus, kemudian saya sempat bekerja, kemudian sambil saya mendirikan usaha di bidang transportasi, rental mobil dan tour. Dan itu terkait juga dengan tadi pertanyaan apa yang membuat orang bahagia kan gitu. Iya, Pak. Itu Mas Zaki. Oke, terima kasih Pak atas sharing-sharing pengalamannya ya Pak. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ini terkait POV Bapak sebagai seorang pengajar atau dosen di program studi bisnis digital nih Pak. Nah, terkadang tuh mahasiswa atau mahasiswinya tuh sudah memiliki ide nih Pak, tapi mereka tuh ragu-ragu Pak untuk memulai gitu. Mungkin Bapak bisa memberikan motivasi atau saran agar mereka tuh berani untuk memulai bisnis mereka tuh Pak. Ya, jadi motivasinya mungkin cukup populer ya ini. Bahwa hidup itu penuh dengan risiko. Ya kan? Tidak ada satupun hidup kita ini tanpa risiko. Nah, risiko itu tidak dapat kita hilangkan atau tidak dapat kita eliminasi ya. Tetapi risiko itu bisa kita minimalisasi dengan mitigasi gitu ya. Dengan mitigasi risiko. Nah, menurut saya, itu menurut pandangan saya, bahwa mitigasi itu bukan menghilangkan ya, tetapi sebuah upaya untuk mengurangi risiko menjadi minimal gitu. Jadi contoh misalnya Mas Zaki dari kampus datang ke sini itu ada risikonya. Betul. Ya, kita nggak mungkin kita nggak inginkan ya bisa jatuh dari motor gitu kan, bisa ketabrak, itu kan di luar, itu pasti ada risikonya, apalagi di dalam dunia bisnis. Dan yang perlu kalau saya tekankan kepada mahasiswa bisnis digital khususnya di UI ya, karena memang diharapkan untuk dapat menjadi pebisnis, itu bahwa pebisnis itu dapat kita artikan adalah orang yang berani mengambil risiko. Gitu. Oke, jadi sudah menjawab ya teman-teman. Jadi kita tuh sebenarnya gak perlu ragu-ragu untuk memulai bisnis karena kita sudah punya apa ya istilahnya itu ya, panduan, yaitu bahwasanya dalam berbisnis itu pasti ada risikonya ya Pak. Iya, dalam bisnis ya. Dalam kehidupan sehari-hari aja kita punya dalam kehidupan sehari-hari pun ada risiko. Misalnya, Mas Zaki udah punya pacar belum? Waduh. Pacaran itu ada risikonya. Kan bisa putus. Misalnya Mas Zaki nih ya, punya pacar. Kebetulan seminggu sekali, 2 minggu 3 kali ngajak pacarnya ngopi, makan. Kan banyak keluar uang ya. Ya, kalau Mas Zaki nanti pacarannya 4 tahun ya selama kuliah di bisnis gitu ya. Kemudian setelah lulus pacarnya nikah sama orang lain. Resiko. Itu risiko kan gitu ya. Maksudnya Mas Zaki ini sudah keluarin biaya loh selama 4 tahun gitu ngapel gitu kan. Apalagi dalam bisnis kan gitu. Oke. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, selanjutnya nih Pak, ini mungkin pertanyaan yang sering kali didiskusikan pada teman-teman saya. Nah, misalnya nih Pak, berbisnis itu bukan seharusnya sih Pak. Sebenarnya kita tuh perlu main feeling aja atau kita tuh perlu menyusun strategi Pak. Karena kita tahu ya bahwasanya itu ada istilah-istilah kayak feeling seorang pedagang, feeling seorang wirausaha. Jadi mereka tuh nggak perlu strategi yang benar-benar rinci untuk merancang bisnis mereka. Mereka tuh kayak bisa main feeling aja untuk bisa baca pasar Pak gitu. Mungkin dari Pak Tommy seperti apa tanggapannya? Ya, jadi gini Mas Zaki, semuanya bisa benar ya. Ya, tergantung argumentasinya.
Bisnis itu bisa dengan menggunakan feeling. Ya. Tapi ini syaratnya adalah tidak untuk pemula. Iya Pak. Kalau bagi pemula sebaiknya lakukan dulu beberapa analisis, buat strategi, buat model bisnisnya, setelah pick jalankan. Tapi kalau orang sudah punya pengalaman bisnis, itu bisa feelingnya dulu. Baru nanti setelah jalan 3, 4 bulan, 6 bulan, dia rombak model bisnisnya. Saya buat kopi ini tanpa didahulukan dengan model bisnis. Tetapi saya hajar dulu. Tapi ini penuh risiko ya. Sebab kalau Anda bagi pemula punya duit 100 juta gitu ya. Untuk modal musuhnya 50 juta. Anda menggunakan feeling, Anda rugi di dalam misalnya circle bisnis itu setahun itu belum tentu untung. Apakah Anda sanggup untuk menanggung kerugiannya selama 1 tahun? Maka saya sampaikan tadi bagi pemula itu sebaiknya strategi bisnisnya dibuat dulu. Tapi kalau orang sudah pengalaman, dia punya finansial yang kuat. Artinya saya rugi 6 bulan saya siap. Rugi 1 tahun ini saya siap. Sambil saya menyusun atau merombak melihat lagi terkait dengan model bisnisnya. Gitu. Jadi kalau bagi pemula saya sarankan susun dulu baik-baik terkait dengan model bisnisnya. Apalagi tadi ya mahasiswa Bisdik, Sarjana Terapan, UI. Anda sudah dibekali semua dengan ilmu, dengan kemampuan, dengan alat analisa, semuanya sudah dilengkapi. Jadi modalnya sudah ada. Jadi gitu Mas Zaki. Oke Pak. Oke, jadi gitu ya teman-teman, terkait feeling dan strategi itu sebenarnya tergantung konteksnya ya Pak. Nah, untuk pemula itu disarankan untuk membuat strategi terlebih dahulu. Betul. Dan kepada orang-orang yang udah memiliki wawasan gitu, udah berpengalaman, mungkin bisa pakai feeling aja nggak apa-apa ya Pak. Iya. Dan juga tidak lupa terkait kesiapan finansial mereka untuk menanggung risiko yang bakal terjadi. Oke, selanjutnya nih Pak, misal kalau strategi itu kira-kira penting bagi pemula ya. Nah, kira-kira strategi awal seperti apa sih Pak yang perlu disiapkan gitu agar rencana bisnis kedepannya bakal sukses maupun berkembang gitu Pak? Ya sebetulnya tipsnya sangat sederhana ya. Karena kalau untuk membuat bisnis plan secara holistik itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya. Nah tips saya ya gitu kan, cukup Anda gunakan yang namanya alat untuk menyusun model bisnis. Alatnya itu populer yang kita sebut dengan namanya BMC. Ya. BMC, oh iya. Ya, bisnis model kampas. Tetapi jangan salah kaprah, BMC bukan model bisnis. Ya. BMC itu hanya alat ya untuk memetakan terkait dengan bisnis yang mau dijalankan secara universal yang mudah dipahami. Nah, karena cukup 1 lembar. 1 lembar itu kan kita sudah memetakan gitu terkait dengan customer segmentnya, terkait dengan customer channelnya, kemudian value propositionnya, kemudian beberapa key yang harus mendukung supaya value proposition itu tercapai kan itu. Jadi sekali lagi salah satu keunggulan dari kita di mahasiswa bisnis digital itu kemampuan itu sudah ada gitu kan. Nah, jadi dari BMC itu nanti baru bisa dikembangkan dengan melakukan analisis misalnya analisis permintaan, analisis penawaran, kemudian ada strategi bersaing gitu ya. Itu bisa dikembangkan dari 1 lembar. 1 lembar BMC yang sudah kita buat itu. Gitu tip yang paling mudahnya. Oke, berarti bisa strategi awalnya bisa mulai dari membuat gambaran bisnis kita seperti apa ya Pak? Iya, betul. Harus diatur terkait value proposition tadi, terus misal revenue streamnya seperti apa bisa diatur dalam satu model kertas itu ya Pak? Jadi kalau untuk nanti detailnya value proposition itu apa, kemudian customer segment itu apa, customer itu channel apa. Nah, kalau ketemu saya dengan mata kuliah perencanaan bisnis itu pasti detailnya di sana. Oke, terima kasih Pak. Makanya saya katakan tadi bahwa mahasiswa bisnis itu mestinya sudah memiliki kemampuan yang sangat cukup untuk menyusun model bisnis yang holistik gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, misalnya nih saat
bisnis kita nih sudah jalan gitu Pak. Namun di tengah-tengah perjalanan tersebut ada kendala atau hal-hal yang tidak terduga Pak. Mungkin seperti kecelakaan produksi dan lain-lain. Nah mungkin Bapak bisa sharing sedikit terkait mungkin dari pengalaman atau sepengetahuan Bapak terkait bagaimana sih cara kita mengatasi hal tersebut apabila terjadi Pak. Ya, jadi memang dibutuhkan tadi ya, kemampuan feeling, insting itu diperlukan ketika terjadi kendala-kendala di dalam pengambilan keputusan, tentunya gitu. Contoh misalnya saya waktu COVID-19, itu semua sektor gitu kan, apalagi terkait dengan transportasi, perhotelan, kemudian kuliner itu sangat luar biasa dampaknya. Nah, karena kita sudah memiliki pengalaman, tentu ada pengambilan keputusan. Artinya pengambilan keputusan kita mestinya bisa memperkirakan bahwa COVID ini selesainya kapan. Dan saya mengambil keputusan dan feeling saya waktu itu adalah bahwa COVID-19 ini paling cepat selesai 1 tahun. Dan 1 tahunnya untuk pemulihan. Jadi kemungkinannya 2 tahun. Oleh karena itu keputusan saya sebelum itu anjlok, COVID itu pada waktu memulai rame Maret akhir April itu mobil saya jual. Karena waktu terjadi kendala maka perusahaan membutuhkan cash on hand untuk bertahan sampai dengan kondisinya pulih. Kalau kita tidak mengambil keputusan yang tepat pada saat itu, ini banyak teman-teman yang tidak mengambil keputusan, ya mereka rata-rata sampai sekarang sulit untuk pulih dan ada yang bangkrut. Jadi memang diperlukan gitu tadi feeling, insting bisnis itu terkait dengan pengambilan keputusan yang di luar dugaan kita gitu. Tadi saya sampaikan bahwa risiko itu tidak bisa kita eliminasi. Benar. Risiko itu bisa kita minimalisasi dan dengan mitigasi. Gitu. Ya, jadi ketika terjadi risiko seperti itu, terjadi kondisi yang di luar dugaan kita, maka diperlu pengambilan keputusan yang cepat dari seorang pebisnis. Nah, seorang pebisnis itu juga harus memiliki insting, feeling. Nah, tentunya insting dan feeling ini berbekal dari ilmu kan gitu, ilmu dan pengalaman. Apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita pelajari waktu kuliah, kemudian apa yang pernah kita temui di lapangan, itu akan membantu kita dalam pengambilan keputusan. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Untuk hal-hal yang tidak terduga yang bakal terjadi di bisnis itu kita perlu menganalisis resiko terlebih dahulu ya Pak dan menyiapkan mitigasi-mitigasinya. Betul. Oke, nah selanjutnya nih Pak, semisal tadi dari pengalaman Bapak tuh setelah mungkin bisnisnya udah stabil nih Pak. Nah gimana sih cara kita supaya bisa mengembangkan bisnis tersebut? Kan takutnya nanti bisnis tersebut bakal stagnan atau berjalan di tempat lah istilahnya, nggak berkembang gitu Pak. Ya. Seperti apa Pak? Jadi kembali ke tadi ya, waktu kita bagi pemula ketika mau mulai bisnis, paling tidak buat ringkasan model bisnis itu dalam bentuk BMC itu minimal gitu kan. Nah ketika bisnis itu stabil gitu kan, maka langkah yang harus dilakukan adalah buat bisnis plan-nya atau perencanaan bisnisnya secara holistik. Ya, buat secara holistik, secara menyeluruh, artinya gitu. Kemudian evaluasi yang sudah berjalan. Karena apa? Bisnis jangka panjang itu tentu sangat erat kaitannya dengan bisnis plan yang sudah disusun secara holistik. Karena apa? Bisnis plan itu fungsinya kan satu ya, untuk sebagai alat perencana ya. Kemudian menjadi pedoman di dalam kita menjalankan bisnis kan itu. Nah, oleh karena itu ketika dia sudah stabil, review kembali bisnisnya, evaluasi, kemudian apa yang kurangnya apa, kemudian ada peluang lain tidak gitu. Misalnya ada revenue stream yang bisa kita ambil dari yang lain. Umpama misalnya bisnis kopi ini saja. Dalam jangka panjang tentu revenue streamnya yang mungkin bisa diberikan adalah atau bisa kita jual ada terkait misalnya dengan melaksanakan workshop. Pelatihan barista misalnya. Tetapi itu membutuhkan yang namanya bahwa kita dikenal dulu sebagai pakar kayak gitu. Sama dengan digital marketing. Dalam marketing itu kalau Anda mau melakukan pelatihan terkait dengan UMKM di bidang digital marketing,
maka kita harus punya orang yang udah dikenal sebagai pakar. Saya kira gitu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin di sesi kali ini mungkin Bapak bisa memberikan kayak closing statement atau mungkin saran kepada para penonton di luar sana terkait dari ide yang bisa menjadi cuan tersebut, terkait yang pembahasan pertanyaan udah kita sampaikan sebelumnya. Mungkin Bapak bisa memberikan saran kepada mereka agar bisnis yang mereka jalankan tuh bisa lancar ke depannya, Pak. Ya, jadi saran saya adalah kepada generasi ya yang kuliah atau di bidang bisnis digital itu jangan kuliah dengan tujuan mencari kerja, tetapi ciptakan lapangan kerja. Oke, cukup Pak. Oke, jadi itu dia teman-teman dari pembahasan kita kali ini. Tentu sangat-sangat daging ya, terus memberikan insight dan juga kebermanfaatan bagi para penonton. Terima kasih Pak Tommy atas waktu dan ilmunya. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut, dan ya tentunya tadi kembali ke terkait bisnis itu kita tidak boleh ragu-ragu untuk memulai, karena tentunya risiko pasti bakal ada, dan cara kita harus mengurangi risiko itu dengan cara mitigasi, harus disiapkan itu Pak. Dan untuk model bisnis atau strategi awal kita tuh harus membuat BMC tadi ya Pak. Nah, oke, mungkin episode kali ini segitu aja teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.